Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyaksikan penampilan anak-anak Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi seorang guru, dan kebetulan mereka akan menampilkan beberapa metode dan pendekatan yang berkaitan dengan project based learning. Kita akan melihat bagaimana cara mereka mengajarkan kepada anak-anak di kelas, dan ini adalah penampilan mereka di micro teaching untuk bisa mempraktekkan di ruang praktek ruang pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selamat menikmati, selamat menyaksikan penampilan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah video praktik keterampilan mengajar chapter opening. Yang pertama kali harus dilakukan seorang guru ketika memasuki ruangan kelas adalah memberikan first impression yang baik. Selamat pagi anak-anak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah dengan mengucapkan salam. Gimana kabarnya hari ini? Lalu dapat dilanjutkan dengan menanyakan kabar. Biasanya sebelum masuk ke step selanjutnya, seorang guru juga bisa menanyakan hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Terima kasih. Di sini kelas 7 ya? Iya. Masih baru ya berarti? Oke. Enaknya kita langsung materi apa? Kenalan dulu dong. Oke, baik, karena di bahasa tak kenal maka sayang. Maka hari ini kita sebelum memulai materi, ada baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Step yang tidak boleh terlewatkan yaitu absensi. Tapi jika pertemuan pertama dapat dilakukan dengan perkenalan diri. Baik, mungkin dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Nihayatus Sa'adah, biasa dipanggil Bu Niha aja. Oke. Nggak pakai aja. Nggak pakai aja. Oke. Jadi di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, kita di MTS pelajaran agama itu sudah dibagi. Jadi di sini buka bagian ngajar Al-Quran Hadis. Nah, untuk materi pertama ini adalah tentang Al-Quran dan Hadis. Untuk membantu meningkatkan kinerja otak siswa, pemberian stimulus dan review materi sebelumnya itu sangat penting untuk dilakukan. Di sini ada yang tahu Al-Quran itu surat yang pertama kali turun itu surat apa? Oke, ayat? Ada yang tahu ayat 1 itu apa? Satu aja. Ada yang tahu artinya? Oke, bacalah. Jadi di situ kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Jadi sebagai siswa dan juga ibu sebagai guru itu harus rajin membaca, karena apa? Membaca adalah jadi dari membaca kita bisa melihat dunia, kita bisa pergi ke dunia hanya dengan membaca aja, nggak perlu beli tiket kayak Mas Zikri dari Jogja ke Jakarta, itu nggak perlu. Oh gitu. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Di sini ibu sudah ada beberapa kertas yang ada. Step terakhir sebelum masuk ke inti pembelajaran, guru harus memberikan petunjuk terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Tulisannya, nanti kita akan belajar tentang pengertian dan juga
Itu dia video praktik keterampilan mengajar chapter opening yang mungkin bisa kita terapkan. Setelah melakukan opening dan penyampaian pembelajaran yang akan dilaksanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan dari clue yang sudah diberikan, yaitu dengan menempelkan kertas sesuai dengan petunjuk dan arahan. Nah, anak-anak, ya, hari ini kan kita belajar tentang Al-Quran dan Hadis ya. Di sini ibu udah punya dua kolom, ada fungsi dan juga pengertian dari Al-Quran. Nah, anak-anak kan sudah membaca buku tentang pengertian Al-Quran itu apa, pengertian hadis itu apa. Tapi di sini kita pertama akan belajar tentang Al-Quran dulu. Nah, sekarang ibu punya 4 gambar. Di sini ada tulisan yang mana menunjukkan pengertian dan juga menunjukkan fungsi. Di sini ibu akan memanggil satu nama untuk memilih kartu dari 4 ini untuk menempelkan tulisannya ini ada di pengertian atau di fungsi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, yang pertama boleh dari Mbak Kiki. Yes. Silakan. Maju Bu, Iya, maju. saya burung hantu boleh? Boleh. Ini Kenapa Bu? Satu aja. satu aja dibacain dulu ini apa tulisannya. Sumber pokok ajaran Islam. Masuk dalam pengertian atau fungsi Al-Quran. Ada fungsi. Ya. Fungsi Bu, kita kan sekarang Bu. Dibalik ini dong. Lah, nggak kelihatan Bu. Kelihatan. Mana? Ini. Nanti dibuka ya. Tapi agak kebalik. Yang sini Bu. Ini di tengah. Oke. Tepuk tangannya dong. Yang kedua. Kegiatan tersebut dilaksanakan hingga selesai. Lalu tidak lupa dengan memberikan klarifikasi supaya jika terdapat materi yang kurang dipahami, guru dapat memberikan penjelasan ulang. Nah, anak-anak di sini sudah tahu kan pengertian Al-Quran itu apa? Sudah Bu. Apa? Al-Quran apa yang diberikan? Mukjizat. Yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah. Ya, yang diturunkan. Kepada Nabi Muhammad. Kepada Jibril. Oke. Nah, kalau misal Al-Quran itu kan banyak ya. Nah, kita anak-anak, adik-adik, teman-teman sebagai remaja yang mau menginjak usia dewasa, benar sekali. Kita tuh harus mengimani Al-Quran. Kita harus mempelajari Al-Quran sebagaimana fungsinya. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, tapi sekarang kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang terjadi atau bahkan dilakukan sama seumuran kalian itu yang tidak mencerminkan nilai-nilai dalam Al-Quran seperti itu. Apa contohnya? Berbohong, Berkata durhaka kepada orang tua. Ya benar, kan itu salah satu contoh yang tidak mencerminkan nilai-nilai atau sifat-sifat atau perintah Allah yang ada dalam Al-Quran.
Step selanjutnya adalah masuk kepada bagian inti. Di sini pemberian tugas dan proses pengerjaan project based learning dilaksanakan. Di sini saya memberikan tugas untuk membuat mind mapping dari gambar yang sudah disiapkan dengan topik kenakalan remaja pada saat ini dengan mencantumkan dalil serta dampak negatif. Hal itu bertujuan supaya siswa dapat merefleksikan dan tidak melakukan hal tersebut. Tujuannya adalah supaya kita tidak melakukan hal seperti ini. Nah, tugasnya anak-anak nanti bakal dibagi menjadi 3 kelompok dan ibu akan membagikan ini pada setiap kelompok satu gambar. Terus anak-anak semua harus mencari dalil Al-Quran yang sesuai dengan ini. Terus harus mencari apa penyebab apa akibat dari kejadian ini kalau misal dilakukan seperti itu. Ada yang kurang paham? Paham Bu? Ya, terima kasih. A few moments later. Anak-anak, apakah pekerjaannya sudah selesai? Oke, karena kita 5 menit lagi bakal selesai. Jadi tugas kelompoknya dibuat tugas PR ya. Ya, PR. Boleh? Iya Bu. Berarti minggu depan harus sudah selesai. Oke. Harus dibawa, harus bagus. Oke? Iya Bu. Ditutup. Oke, kalau gitu ibu tutup pelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf kalau misal ada salah kata ataupun perbuatan. Anak-anak tetap semangat sekolahnya, nggak boleh lemah dan letih dan lesu gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama berakhir. Project based learning menjadi tugas kelompok yang dapat dikerjakan di rumah masing-masing. Dan pada pertemuan selanjutnya adalah dengan mempresentasikan hasil pekerjaan peserta didik serta memberikan evaluasi dari hasil pekerjaannya. Oke. Anak-anak, apakah sudah dibawa tugasnya? Sudah. Jadi sekarang kita waktunya presentasi dari tugas kelompok yang sudah dikerjakan di rumah kemarin ya. Iya. Sudah siap? Siap. Baik, kelompok yang akan maju pertama adalah kelompok 1. Yeay! Silakan. Mencuri. Masih berjalan mencuri. Anak-anak bisa diperhatikan ya temannya yang di depan. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mencuri. Iya. Yang akan dilakukan. Jadi di sini ada gambar orang apa? Mencuri. Jadi orangnya maling mencuri ya, pertama gitu. Jadi perbuatan ini tidak benar ya guys. Bukan benar. Dibuktikan dengan ada dalilnya juga yang mana tentang mencuri itu sendiri. Yang ini surat Al-Maidah 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri bertukar tangan keduanya atau sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Dan bisa dari Allah dan Allah merasa ibadah saja. Kemudian di sini teman-teman harus tahu juga apa alasan dilarangnya mencuri. Di sini ada memaksa moral, terus merugikan orang lain, terus pasti dikucilkan oleh masyarakat dan dibenci oleh Allah pastinya. Maka dari itu jauhilah. Mencuri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Gak boleh mencuri kotak amal ya. Iya. Nah, dia main di sana.
Setelah pembelajaran selesai, step selanjutnya adalah penutup dengan memberikan klarifikasi, pembacaan doa, dan diakhiri dengan salam. Nah, tadi kan anak-anak udah belajar dan juga membuat karya yang berdasarkan dari Al-Quran. Apa aja itu? Kenakalan remaja. Tadi udah apa aja? Ada mencuri, membuli, mabuk. Nah, kan kita nggak boleh ya kayak gitu. Gitu. Oke. Tadi sudah dievaluasi juga. Nah, sekarang Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan belajar tentang kandungan dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas. Oke, sebelum ditutup mari kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Mbak Tuki. Sudah siap, gerak. Mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Itulah tadi step by step dari proses pembelajaran dengan menggunakan metode Project Based Learning. Semoga videonya bermanfaat dan jika terdapat saran dan kritikan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.